Anujanami bhikkhave wasa votana bhikkhuna gatina atharito. Bhikkhave, oh my son bhikkhus. Anujanami, I allow. Wasa votana bhikkhuna gatina atharito. Gatina atharito, to spread gatina to those who already completed retreat, 3 wasa retreat, retreats. Ya, jadi tadi saya membuka dengan syair bahasa Pali ya. Artinya adalah, oh para biku, ini diucapkan oleh Buddha ya. Oh para biku, saya mengizinkan kalian untuk menyebarkan katina, untuk bagi mereka yang telah menyelesaikan 3 bulan masa wasa atau masa musim hujan. So this allowing is all Buddhas allow to spread katina, not one Buddha. No? Ya, jadi izin dari Buddha ini sebenarnya bukan hanya diberikan pada zaman Buddha Gotama ya, tapi di semua Buddha, Buddha pun mengizinkan para bhikkhunya untuk menyebarkan katina. Therefore, I will pay homage, no, by Sambodhi to all Buddha. No, this is the Nema tradition. No, please listen that our tradition homage to the Buddha. Ya, jadi maka dari itu saya akan memulai Dhammadesana ini dengan membacakan Gatha Puja kepada 28 Buddha. Kalian coba dengarkan, ini adalah tradisi Myanmar ya. Biasa di Myanmar dimulai dengan memberikan puja atau penghormatan kepada 28 Buddha. So everybody also actually and regarding the Buddha quality. No, now. Ya, jadi kita semua anjali dan sambil merenungkan kualitas agung dari Buddha. Sambodhe athawi sinca dwada sinca sahasake pinca sata sasani namami sira samam abaka waluka ginga ananda nibuddha jina te sadami cha sanginja arena namama namekala nubawena hitwa sabe upadwe Aneka andraya vina santu ase sato sa. So this stanza, no, firstly is played to the Buddha. No? After that, 500,000, 500,000 Buddha. After that, 12,000 Buddha. No. No, number 1, 20 Buddha. No, after that, no, 12,000 Buddha. After that, 500,000 Buddha. No, 3 way. Ya, jadi syair ini nanti akan dibacakan Sayadaw. Yaitu pertama itu memberikan penghormatan kepada 28 Buddha ya. Lalu setelah itu memberikan penghormatan kepada 12.000 Buddha. Lalu setelah itu memberikan penghormatan kepada 500.000 Buddha. Ini kita memberikan hormat dengan 3 cara ini. So this meaning, firstly, pay homage 500,000, 12,000, and 28 Buddhas. Why? So our Gautama Buddha accumulates paramis. So first century and 100,000 kappa period, Buddha meet our Gautama Buddha meet that 28 Buddha. No. Ya, kenapa kita memberikan penghormatan dengan cara seperti ini? Karena ketika Bodhisatta kita, Bodhisatta Gautama sedang mengumpulkan parami ya, di dalam 4 asankheya kappa dan 100.000 kappa itu, Buddha Gautama bertemu dengan 28 sama Sang Buddha. Actually, our Gautama Buddha meet 24 Buddha only. So, Divangala Buddha is first. In this kappa, no, Tanengala, Medengala, Sanengala, 3 Buddha also appear. No? Therefore, plus 3 and plus Gautama Buddha. Altogether, 30 Buddha appeared during the 4 asankheya and 100,000 kappa. Ya, jadi sebenarnya di dalam 4 asankheya dan 100.000 kappa itu, Buddha hanya bertemu dengan 24 Buddha. Tapi kenapa bisa jadi 28 totalnya? Karena dari 24 Buddha tersebut, awalnya adalah Buddha Dipankara ya. Nah, tapi di kappa di mana Buddha Dipankara itu lahir, sebelumnya ada 3 Buddha yang lahir di kappa tersebut, yaitu Buddha Tanhankara, Medankara, dan Saranangkara. Jadi itu 3 Buddha.
ditambah 24 jadi 27, ditambah dengan Buddha Gautama sendiri jadi 28. So another now 500,000 and another 12,000 Buddha appear during the 60 Asinchaya, no, during the 60 Chaya 16, no. Ya, sementara yang 500.000 Buddha dan 12.000 Buddha, jadi 512.000 Buddha itu muncul ketika Bodhisatta sebelum mendapatkan ramalan pasti ya. Jadi sebelum mendapatkan ramalan pasti, Bodhisatta sudah mengumpulkan parami selama 16 asankheya kappa. So this 60 Asinchaya is before getting the definite prophecy from Divanga Buddha, no. So Buddha, no, accordingly by mind and by speech, no, 60 Asinchaya. Ya, jadi dalam 16 asankheya kappa ini Bodhisatta belum mendapatkan ramalan pasti dari Buddha Dipankara ya. Jadi selama 16 asankheya kappa ini Bodhisatta mengumpulkan parami dari perbuatan pikiran dan perbuatan dari ucapan. So therefore our Gautama Buddha continually by mind and by speech 60 Asinchaya, and after getting definite prophecy another 4 Asinchaya 100,000 kappa aeons. So altogether 20 Asinchaya and 100,000 kappa. Ya, jadi Bodhisatta ini totalnya mengumpulkan parami selama 20 asankheya kappa dan 100.000 kappa ya. Jadi 16 asankheya pertama itu mengumpulkan parami berdasarkan ucapan dan pikiran, itu belum mendapatkan ramalan pasti dari Buddha Dipankara. Lalu setelah mendapatkan ramalan pasti dari Buddha Dipankara, Bodhisatta kembali mengumpulkan parami dengan perbuatan selama 4 asankheya kappa dan 100.000 kappa. Jadi totalnya 20 asankheya kappa dan 100.000 kappa. So therefore, in Sambuddhi Atha Visincha Dwada Sincha Sahasake Pincha Satasa Sani Namami Sira Samahan. Sambuddhi Atha Visincha Dwada Sincha Sahasake Pincha Satasa Sani Namami Sira Samahan. So pay homage during the 20 Asinchaya and 100,000 kappa duration. So more than 500,000 Buddhas. Ya, jadi di syair tersebut kan pertama itu atau wisanca. Yeah. Ya, pertamanya di syair tersebut intinya disebutkan 28 Buddha, lalu 12.000 Buddha, lalu 500.000 Buddha. Jadi totalnya lebih dari 512.000 Buddha. So this 28 Buddha is Taningro Mahaviro Midingro Majasa Saringro Loka Hito Divingro Judidra Kodinyo Janapamo Komingaro Purisa Saba Sumano Rio Riveto Retio Deno Sobito Guna Sampano Nomada Sijanutamo Patumo Loka Vijoto Nareto Vara Sareti Patumutalo Sata Saro Sumedo Ega Bugalo Sujato Sabaloke Kopiyata Sinara Sabo Atata Sikaruni Godamata Sitamonuda Seitato Asamoloke Te Savarada Samara Pusavarada Sambuddha Vivasija Anupama Siki Savayuda Sata Visabu Sukadayako Kaku Sando Sata Wawa Kona Gamino Lanenjo Kasabo Siri Samano Golamo Sejabu Gawa Tesan Sijina Silina Kandini Dabalina Ja Devi Aminura Kandu Alogena Sukena Ja Devi Tomenura Kandu Alogena Sukena Ja. So this is 30 Buddha, no? So after that in Sambuddhi, Apakawa Luka Ginga Nanda Nibuddha Jina. So beyond that, 20 Asinchaya 100,000 kappa around. Before, many Buddha also appear, no? How many? Apakawa Luka Ginga, no? The sun in the Ginga river is less than the Buddha. So the sun in the Ginga river also cannot be counted, right? So our Sambuddha are more than the sun in the Ginga river. So all Buddha also we pay homage. No? Ya, jadi tadi di dalam syair yang dibacakan oleh Sayadaw itu adalah membacakan kualitas-kualitas dari 28 Buddha yang pertama itu ya. Lalu setelah itu juga ada syair di mana kita semua memberikan hormat kepada Buddha yang
yang muncul sebelum 28 Buddha tersebut. Ya, jadi sebelum 500.000 Buddha tersebut, sebelum 20 Asankheya Kappa, sebelum Bodhisatta mengumpulkan parami ya. Jadi sebelum itu pun sudah banyak Buddha yang muncul. Dikatakan seberapa banyak jumlah Buddha yang muncul sebelum 20 Asankheya Kappa tersebut. Dikatakan bahwa bahkan jumlah pasir di Sungai Gangga itu lebih sedikit daripada jumlah Buddha yang telah muncul sebelum 20 Asankheya Kappa tersebut. Jadi sangat banyak sekali. Bahkan jumlah pasir di Sungai Gangga saja kita sangat kesulitan untuk menghitung. Berarti jumlah Buddha yang sudah muncul itu sangat banyak sekali. So when we pay homage to somebody, after that we can feel now we are now inside all the countless Buddha. No? So many Buddha are surrounded us now. Ya, jadi saya sudah mengatakan ketika kita membacakan dan merenungkan Sambudi Gatha ini, perenungan terhadap kualitas segala Buddha ini, kita bisa membayangkan bahwa kita ini sedang hidup di antara jumlah Buddha yang sangat banyak sekali, gitu, dikelilingi oleh Buddha yang tidak terhingga banyaknya. Not only Sama Sambuddha, Tesa Dhammeja Sangheja Adarena Namama, no Namami Aha, no. All Sama Sambuddha, Dhamma, and their Sangha also we pay homage, no. So therefore, by the power of the countless Sama Sambuddha, their Dhamma power and their Sangha power may always protect us. Ya, jadi di Gatha tersebut juga kita bukan hanya menghormat kepada sama Sambuddhanya ya, tapi kita juga menghormat kepada kualitas dari Dhamma yang mereka ajarkan dan juga kualitas dari Sangha Agung yang mereka pimpin gitu. Jadi kita merenungkan ketiga kualitas ini yang terdapat pada semua Buddha, Dhamma dan Sangha, dan semoga dengan kualitas mereka yang kita renungkan ini, semoga kita semua terbebas dari penyakit dan mara bahaya. Semoga selalu, no. So may always protect to you this meaning. No? So now you can be comfortably listening to Dhamma now. No? After pay homage. Ya, sekarang setelah kita memberikan puja kepada Buddha, kita sekarang bisa mendengarkan Dhamma Talk dengan nyaman. Anujanami bhikkhave vasavthana bhikkhuna gathina atharitos. Our Gotama Buddha also allowed to spread kathina to those bhikkhu who already completed vasa, rare retreats. Ya, seperti tadi saya sudah mengatakan bahwa semua Buddha itu mengizinkan para bikhunya, para muridnya untuk menyebarkan kathina bagi mereka yang telah menyelesaikan 3 bulan masa musim penghujan. So because Buddha allowed to spread, no, Sangha or to those who completed rare retreats to spread kathina. So today you all do not also have opportunity to offer kathina rules, correct? Ya, seperti Buddha, karena Buddha telah mengizinkan para muridnya, para bikhu yang telah menyelesaikan 3 bulan musim penghujan untuk menyebarkan kathina, demikian pula maka dari itu sekarang para umat juga berkesempatan untuk memberikan dana jubah kathina dan menyebarkan kathina kepada para bikhu yang telah menyelesaikan masa wasa. According to our Myanmar tradition, always saying, among the rule offering, no, Jivara Dana, Kathina rule offering is the best. Among the Vihara Dana, bathing offering, Sima bathing offering is the best. Ya, saya sudah mengatakan di Myanmar itu ada pepatah atau ucapan gitu, ucapan yang sangat terkenal yaitu di antara semua persembahan jubah kathina itu adalah yang terbaik. Lalu di antara persembahan bangunan wihara, persembahan bangunan sima adalah yang terbaik. Spreading of the kathina, no, bhikkhu side also can get a lot of benefits. So Buddha's, no, explain, no, 5 benefits. Atita kathina na wo bhikkhave pencha kape santi, 5 benefit can get, no, for those bhikkhu, no, for you who already done the spreading kathina. Ya, jadi manfaat yang didapat dari menyebarkan kathina atau mendadakan jubah kathina itu bukan hanya didapat oleh para umat ya. Jadi
para biku pun mendapatkan manfaat dari penyebaran katina ini. Buddha mengatakan ada 5 manfaat bagi para biku yang telah menyebarkan katina. So this five, privilege, five benefit for bhikkhus. In the same way, dona also can get a lot of merits, a lot of benefits. Ya, seperti banyaknya manfaat yang didapat oleh para biku yang telah menyebarkan katina, begitu juga manfaat besar yang bisa didapatkan oleh para donatur yang telah membantu menyebarkan katina tersebut. Among the parami, among the contributing parami, so dana parami also very easy and very important. So Buddha also say, if you start the dana parami is the door to go to Nibbana. If you enter this door, you can reach to Nibbana. Ya, jadi saya sudah mengatakan di antara 10 parami yang paling mudah itu sebenarnya dana parami ya, kesempurnaan berdana. Jadi dengan memulai dana parami ini, Buddha juga mengatakan bahwa dana parami ini adalah pintu untuk menuju nibbana. Jadi bagi kalian yang ingin mencapai nibbana harus memulai dengan menyempurnakan dana parami ini. But dana parami is important, but more important is more pay attention, should be pay attention is a sila parami. If you do sila parami, then your dana parami also very beneficial. Ya, walaupun dana parami, kesempurnaan berdana ini sangat penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kesempurnaan sila atau moralitas kita ya. Karena kalau kita menjaga kesempurnaan moralitas kita, maka dana apapun yang kita lakukan itu manfaatnya akan menjadi jauh lebih besar. So Buddha time one Thera called Pencha Sila Samadhaniya Thera. So he attained Arashi 5 years old. Ya, jadi ada satu cerita ya di zaman Buddha, ada seorang murid Buddha ya, namanya Pancasila Samadhaniya Thera. Beliau mencapai tingkat kesucian arahat pada usia 5 tahun. So he attained Arashi as a layman, not yet ordained as bhikkhu. But according to his arahant quality, Buddha allowed to become the bhikkhu, 5 years old bhikkhu. Ya, jadi pada saat itu sebenarnya Pancasila Samadhaniya itu dia masih seorang umat awam ketika dia mencapai arahat 5 tahun ya, umur 5 tahun. Tapi karena dia sudah mencapai arahat pada umur 5 tahun, Buddha pun mengizinkan dia untuk langsung ditahbis menjadi seorang bhikkhu. Jadi bhikkhu arahat umur 5 tahun. So he also explained in Apadana Pali his story. Ya, jadi Pancasila Samadhaniya Thera ini pun menjelaskan kisahnya dia di dalam Thera Apadana Pali. Nagari Chandawatiya Bhadako Asahantada. Not starting this stanza. Nagari Chandawatiya. Nagari is a city. Chandawati is the name. The name, the city or the Chandawati or in the Chandawati city. He is a Uawaka. Not rich people. Ase meaning is a BK. IBK. Ase. Tada. In that time. In that time meaning is one century and 100,000 kappa eon ago. Long time ago. Ya, jadi kisahnya Pancasila Samadhaniya Thera ini dimulai dari Nagare Candawatiya ya. Nah, itu bahasa Pali. Nagare itu artinya adalah kota, Candawatiya ini artinya adalah nama kotanya. Jadi pada saat itu di kehidupan tersebut beliau terlahir di kota Candawati ya, sebagai seorang yang miskin. Ini terjadi 1 Asankheya yang lalu, jadi sangat lama sekali. Para kama yene yuto pabijan na labama se. Para kama yene yuto pabijan na labama se. Labama se is labami. Labami ahan. Labama han tada. Na labama han meaning is ahan na labami. Ahan na labami. I cannot get. Pabijan. As or the person, because he is working other company, in other company or other house, because he's a poor worker, right? So he cannot get opportunity to be ordained. Ya, jadi di kehidupan itu si Pancasila Samadhaniya Thera itu
pada saat itu menjadi seorang eh, miskin ya. Jadi dia sangat miskin dan dia harus bekerja kepada orang lain. Jadi pada saat di kehidupan itu dia tidak berkesempatan untuk bisa ditahbis menjadi seorang biku karena dia harus bekerja kepada bosnya ya, kepada orang lain. Today you cannot get honor to be ordained. Very easy, right? Saya udah tanya kalau sekarang kalian bisa diordain gampang apa susah gitu. Mau apa enggak ditahbis. But he cannot get at that time. No? Ya, tapi pada saat itu di zaman Pancasila sama Dania itu sangat sulit dia untuk kesempatan untuk diordain, untuk ditahbis. Mahanda kara pihita tiwedege his teshaye. He understand at that time. No? Mahanda kara. No? Greater are cover. And three boa fire are burning. At that time he understand. No? No? Mahanda kara means a moha. Moha andakara. No? Avijja andakara. No? So it's a state putujana. No? And also, no? Within the three bhava, kama bhava, rupa bhava, arupa bhava. This is three kind of fire. No? Do you want to, no? Continue this three kind of fire? Ya, jadi walaupun pada saat itu dia tidak ditahbis, si Pancasila sama Dania ini, dia mengerti bahwa dia itu masih diliputi oleh kotoran batin yang sangat tebal ya, jadi mahanta kala. Lalu dia juga mengerti bahwa dia itu sebenarnya sedang terbakar tiga api. Tiga api, apa yang dimaksud tiga api ini? Tiga api ini adalah tiga api kemenjadian ya, kemenjadian di alam nafsu indrawi, kemenjadian di alam rupa atau alam materi, dan juga kemenjadian di alam arupa atau alam tanpa materi. Jadi saya mau tanya, apakah kalian masih mau terus terbakar tiga api ini? Deyadamoja, he also not so many offering things because he's poor, right? Kinanuka upayena, how to do like that? No? At that time he find that to got the sila 5%. No? Ya, karena pada saat itu dia itu sangat miskin, dia pun tidak bisa berdana apapun ya, karena ya dia sangat miskin. Jadi pada saat itu dia berpikir bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk terbebas dari penderitaan ini. Jadi pada saat itu dia berpikir menemukan cara bahwa, oh saya bisa menjaga sila saya. At that time, luckily, Anomadasi Buddha appeared in the world. At that time, no, like Sariputta, no, Ekasawaka, Nisaba, no. So he approached to the Venerable Nisaba Mate and he take the 5 precepts, no. Ya, untungnya pada saat itu tidak lama kemudian Buddha Anomodasi muncul di dunia ya. Jadi setelah itu pun Buddha Anomodasi memiliki siswa utama, tangan kanannya yang tertinggi dalam kebijaksanaan, yaitu Bante Nisabha namanya. Ini seperti Bante Sariputta ya di zaman Buddha Gotama. Jadi setelah mengetahui bahwa Buddha Anomodasi telah muncul dan mengetahui ada Bante Nisabha ini, Pancasila Samadaniya ini di kehidupan itu dia mendekati Bante Nisabha ini untuk meminta sila. So he deeply said from the very respectful person. After that, he never broken this sila. Lifespan is 100,000 year lifespan. 100,000 year lifespan, not 100 years. No, the whole life he got the 5 precept. No. Ya, jadi pada saat itu karena dia telah meminta dan mendapatkan sila dari orang yang sangat terhormat ya, yaitu tangan kanannya Buddha Anomodasi. Jadi pada saat itu dia menjaga silanya dengan sangat baik. Nah, umur rata-rata manusia di zaman itu adalah 100.000 tahun, bukan 100 tahun ya, 100.000 tahun. Jadi selama 100.000 tahun itu dia tidak melanggar 5 sila sama sekali. Find the power of sila near that time. No, he also remember his 5 precept sila. No? Therefore, Deva, no, chariot, no, Karita, Deva Karita coming and reach to the Tawadisa. No? Ya karena hasil dari perbuatan menjaga silanya ini selama 100.000 tahun, ketika momen mendekati kematiannya, dia mengingat jasa kebajikan ini. Dia telah menjaga silanya dengan murni selama 100.000 tahun. Pada saat itu pun dia melihat banyak dewa yang datang menjemput dia dengan kereta kencana ya. So during one century, 100,000 kappa duration, no, long time, he never go to Apaya, no. So 30 times as King Seka, 30, no, 30 times as King Seka.
Ya, jadi dari kehidupan yang itu kan 1 asankheya kappa dan 100.000 kappa yang lalu ya, itu sangat panjang sekali. Jadi setelah dari kehidupan itu, dia lahir terus di alam yang berbahagia, tidak pernah sekalipun jatuh ke alam menderita. Jadi saking bahagianya dia bahkan sampai 30 kali pernah terlahir sebagai Raja Saka ya, Raja Dewa Tawatimsa. Universal monarch, Chakravarta, the king, no, Chakravati, no? Universal monarch 75 times. 75 times. Ya, lalu 75. tadi kan 30 kali sebagai Raja Dewa Saka ya, Raja Dewa Tawatimsa. Lalu sebagai Raja Dewa di bumi ya, ini Raja Universal namanya Cakrawati. Raja pemutar roda ini sebanyak 75 kali. Padesa Raja like Indonesia king, Malaysia king, Singapore king cannot be counted. Countless. Padesa Raja. Nah, tapi kelahiran dia sebagai raja lokal gitu ya, raja desa ataupun raja satu negara seperti raja presiden Indonesia, Malaysia itu sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung jumlahnya. Sometimes they will enjoy the Dewa happiness. Sometimes human will enjoy the human happiness like that. Ya, kadang terlahir sebagai dewa menikmati kenikmatan alam dewa, kadang juga terlahir sebagai manusia menikmati kenikmatan alam manusia. Sometimes also practice meditation maybe. Ya, mungkin beberapa saat juga dia berlatih meditasi. Because without practicing meditation cannot take arashi easily. Karena saya mengatakan tanpa berlatih meditasi sama sekali itu akan sangat sulit untuk menembus tingkat kesucian arahat. So special characteristic for him is 3 characteristic. The 2 characteristic is he also explain, no? Pincha silani gopi tawa tayo hetu labamahan. Guarding the 5 precepts, I got 3 causes of happiness. These 3 causes of happiness is Diga yugo mahabhogo tekha pinyo bawami no? Ahangadi bawami bk. I bk, no? Sorry, sometimes Burmese. I bk, no? I got, no? Three special things, no? Diga yugo long life. Every life, no? They, no matter, no, where they were war or human war, no? He got the 3 special things. Number 1, no, Paja Umu, Diga Yugo, no? Now, Mahabhoga, very rich, no? And Tikapinyo, very sharp wisdom, no? Ya, jadi di antara selama 1 asankheya 100.000 kappa itu beliau menjelaskan bahwa ada 3 karakteristik yang beliau dapat selama kehidupannya sepanjang tersebut dikarenakan akibat dari menjaga 5 sila tersebut ya. Jadi tiga karakteristik khusus itu adalah pertama adalah digayuko. Digayuko ini artinya adalah berumur panjang. Jadi di setiap kehidupannya itu dia selalu berumur panjang sebagai dewa maupun sebagai manusia. Lalu yang kedua itu mahabhogo. Mahabhogo itu dia selalu kaya di setiap kehidupannya, memiliki banyak harta. Yang ketiga adalah tikapanya. Tikapanya ini artinya adalah dia selalu memiliki kebijaksanaan yang tajam dalam setiap kelahirannya. Pincha silani gopi toa tayo hetu labamase. Diga yugo mahabhogo tekha penyo bawamahan. Very nice stanza. Ya, itu syair bahasa Palinya yang barusan dibacakan oleh saya. Do you need long life, rich, billionaire, and also sharp wisdom? Ya, jadi saya tanya kalian juga mau nggak umur panjang, kaya raya dan kebijaksanaannya tajam? Gitu. So please cut the 5% without picking. Jadi kalau kalian mau umur panjang, kaya raya dan berkebijaksanaan tajam, kalian harus selalu menjaga 5 sila kalian tanpa putus. So he emphasized the 5%. No? Sometimes he also maybe offering water to Buddha, maybe like that. But this dana is a very powerful because based on the Pancasila. No? Ya, jadi walaupun Pancasila sama Dania
Tera ini dia hanya menjaga 5 sila, kadang-kadang juga dia mempersembahkan air, mungkin ya, air kepada Buddha atau kepada para bhikkhu. Nah, tapi dikarenakan dia ini yang berdana ini silanya itu sangat baik, dijaga dengan sangat baik, sangat murni walaupun hanya 5 sila, jadi jasa dari pemberian hanya air ini menjadi jasa yang sangat besar. And also he will be meditate, no? So he will try to know the Namarupa and the cause. So he will be contemplate, no? Nature, dukkha, anatta, three characteristics, no? To the Namarupa with the causes. This is sure because so last life, no? Last life, no? He just listening the matter, he attained Rashid. No? At that time, this bhikkhu also given to not to him, given to his parents, father, mother. At that time, his parents are very rich. At that time, Visali. No? Last life, he born in the Visali. At that time, father, mother also very rich. No? Always he rich. No? So father, mother want to take, no, 5 precepts before Vasa. No? Because the whole Vasa, father, mother want to stay without breaking the 5 precepts. At that time, this bhikkhu, no, giving 5 precepts. At that he remember, oh, this 5 precepts I already practicing. So he very happy. This happiness, no, can gather samadhi easily. No, no, sukhi no samadhi yati. No, sukhi no chitan samadhi yati. If you are happy, you can get concentration easily. If you are not happy, very difficult to get concentration samadhi. So based on this samadhi, at the end this bhikkhu also continue the one dhammato maybe. No, for number 2. No, regarding for number 2 maybe for sadu secha. For number 2. So after listening this Dhammato, he attained Arashid. No? Ya, jadi selain dia menjaga sila dan juga berdana, dia juga pastinya ada berlatih meditasi juga ya, berlatih meditasi hingga bisa melihat nama dan rupa, yaitu batin dan materi secara hakiki ya, dan juga sebab-sebabnya, jadi paticca samuppada. Jadi dikarenakan dia berlatih meditasi dan juga menjaga sila dan juga berdana, maka dari itu di kehidupan terakhirnya makanya dia bisa mencapai tingkat kesucian arhat dengan sangat mudah, yaitu hanya dengan mendengarkan satu Dhamma talk saja. Bahkan Dhamma talk tersebut sebenarnya bukan ditujukan kepada dia. Dia sebenarnya Dhamma talk itu ditujukan kepada orang lain. Tapi pada saat itu saya sudah menjelaskan di kehidupan terakhirnya Pancasila Samadaniya Thera ini dia lahir di Wesali sebagai anak orang kaya, anak konglomerat di Wesali ya. Jadi tetap di kehidupan terakhirnya dia tetap terlahir sebagai anak orang kaya dan pada saat itu orang tuanya itu ingin meminta sila ya, meminta sila kepada bhikkhu karena mereka ingin menjaga 5 sila selama 3 bulan masa musim penghujan. Ya. Nah, ketika orang tuanya ini meminta sila kepada bhikkhu, lalu si Pancasila Samadaniya ini mendengar sila. Jadi lalu dia pun bisa mengingat kehidupan lampaunya bahwa oh dulu saya sudah melakukan ini, saya selalu menjaga 5 sila saya. Jadi dia pun menjadi sangat happy sekali, sangat senang sekali, pikirannya pun menjadi terkonsentrasi. Jadi dengan pikiran yang senang akan memudahkan kita untuk berkonsentrasi. Dan dengan bantuan dari konsentrasi ini, ketika dia mendengarkan Dhamma talk tersebut, dia langsung mencapai tingkat kesucian arahat. So Namarupa and 5 khanda, no, 12 ayana, 80 dhatu are the same. Now these are dukkha sitcha. No? So the cause of dukkha sitcha is the samudaya sitcha, no, the causes. So especially the craving tanha. No? So contemplate this 5 khanda, Namarupa, together with their causes. And that can attain vipassana jnana. Finally, vipassana jnana ripen can attain nibbana. No? So practicing is a mega sitcha, noble ifupa. No? So attaining nibbana is a nirodha sitcha. No? So understanding this 5 years old layman, why, 5 year why, no? Kecil. No? So attain arashit. No? Ya, jadi ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian arahat, ya dia mengerti dengan jelas 4 kebenaran mulia ya. Yaitu kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran mulia tentang adanya dukkha sacca. Apa yang disebut dukkha sacca? Dukkha sacca itu adalah bahwa nama dan rupa atau batin dan materi kita itu sebenarnya adalah dukkha ya. Jadi kadang nama dan rupa ini dijelaskan juga sebagai pancakanda atau 5 agregat. Atau juga kadang dijelaskan sebagai 12 ayatana atau 12 landasan. Atau kadang juga dijelaskan sebagai 18 dhatu atau 18 elemen. Tapi ini sebenarnya semua sama saja merujuk kepada hal yang sama, yaitu batin dan materi. Jadi ini adalah sebab ini adalah
kebenaran mulia tentang dukkha. Lalu kebenaran mulia yang kedua adalah dukkha samudaya arya saca atau kebenaran mulia tentang sebab dukkha. Apa sebab dukkha? Sebab dukkha adalah keinginan atau tanha dan kemelekatan ya. Jadi ini adalah kebenaran mulia yang kedua. Lalu ketika kita berpraktek sesuai dhamma, ini adalah kita sedang mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Ini adalah kebenaran mulia yang keempat ya, dukkha nirodha gamini patipada arya saca. Nah, lalu ketika kita sudah berlatih wipasana sampai wipasana kita matang, maka kita akan bisa melihat nibbana. Nah, nibbana ini adalah kebenaran mulia yang ketiga, kebenaran mulia tentang berakhirnya dukkha, dukkha nirodha arya saca. Some people think Nibbana is in the sky. Not like that, no? Depend on your condition. Sometimes Nibbana is very near, no? But you have the moha thickness, no? Moha darkness, avijja darkness. You cannot see Nibbana, no? So for those who have a lot of moha, no, these people are very far from the Nibbana, no? For those who can get the samadhi jnana, huh? So Nibbana is near your body, no? So do not worry, no? You need that to get the samadhi only. No, Nibbana is nearby you, no? Ya, saya sudah mengatakan banyak orang berpikir nibbana itu sangat jauh sekali ya di angkasa atau di langit gitu ya. Padahal sebenarnya nibbana itu sangat dekat ya, hanya ada di nama dan rupa kita, di batin dan materi kita. Nah, tapi karena kita masih diliputi oleh moha atau kebodohan batin yang tebal, maka kita tidak bisa melihat kebenaran dari batin dan materi ini. Jadi kita melihat, oh, nibbana itu sangat jauh. Nah, tapi kalau kita bisa berlatih sampai kita mendapatkan samadhi nyana, pengetahuan pandangan benar, maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya nibbana itu sangat dekat, hanya di batin dan materi kita saja. So according to Vidamata Sangha, Sadu Mega Jnana, no, Sichikadaba, no, should be attained by force Mega Jnana, no. So Nibbana can be seen by four Mega Jnana. Ya, saya sudah menjelaskan di dalam Abhidhamma Sanggaha, penjelasan nibbana itu adalah catu maga nyanena saci kataba. Jadi nibbana itu bisa direalisasikan, bisa dilihat dengan menembus pengetahuan 4 jalan ya, pengetahuan Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. And Mega Phalana, Alamana Buddha, the object of Mega Jnana and Phalanyana. Dan nibbana juga di dalam Abhidhamma Sanggaha dijelaskan sebagai maga phalanang aramana bhutang. Artinya adalah sebagai objek dari pengetahuan maga dan pengetahuan phala ya. Why they call the Nibbana? Nibbana is two what combine. One is a ni, now is a bhana, no, ni and bhana. So this bhana is a come from wana, no, wa become ba, no. So wana is a wana sinkataya tanhaya, no. So tanha is a called wana, no. Wana meaning is a swimming one light to another light, swimming, no, fastening, no. So wana meaning is a swimming one light to another light, no. So wana sinkataya tanhaya, no, tanha and wana are the same, no. So ni meaning is a nikanta, no, departed from craving, no. So this nibbana meaning is a departed from the craving. So if you can destroy tanha, you can attain nibbana. This meaning. Ya, di dalam Abhidhamma Sanggaha juga dijelaskan pengertian dari nibbana ya. Nibbana itu terdiri dari 2 kata, ni dan bana. Ya, ni ini artinya adalah dari kata nikanta. Nikanta ini artinya adalah terbebas atau sudah lepas ya. Lalu yang kata kedua adalah bana. Bana ini sebenarnya awalnya dari kata wana ya, tapi seiring waktu berubah menjadi bana. Nah, wana ini adalah artinya sebenarnya adalah tanha ya. Di dalam Abhidhamma Sanggaha dijelaskan wana ini adalah wana sankhataya tanhaya. Jadi wana ini seperti tanha itu keinginan ya. Wana itu jahitan, sebenarnya dia menjahit. Jadi maksudnya keinginan kita untuk terus terlahir lagi. Jadi selalu menjahit dari satu kehidupan yang ini terjalin lagi ke kehidupan yang selanjutnya. Jadi selalu terhubung dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Jadi nibbana atau niwana ini adalah nikanta dan yang tadi tanha sankhataya, wana sankhataya tanhaya. Jadi telah terbebas dari jahitan kelahiran ulang. So if you can destroy tanha slowly, finally you can destroy. No? So today also Kathina Puja, Kathina offering is this you accumulate the dana parami. This although you are destroying, you are craving. No?
you are destroying your craving. So you have the attachment, you are requisite, you cannot offer. No? So you already destroy your attachment to your requisite. Today you will offer, right? So this also no destroy your craving tanda. No? So this also we call the small nibbana. No? You destroy the small tanda, this called small nibbana. This small nibbana you can do every day, you can get big nibbana one day. Ya, jadi cara untuk mencapai nibbana ya adalah dengan menghancurkan pelan-pelan keinginan kita ya, nafsu keinginan kita. Nah, seperti hari ini kita pun para umat di sini berkumpul untuk melakukan kebajikan berdana katina kepada para sangha. Nah, kebajikan ini juga tidak bisa dilakukan kalau masih memiliki keinginan gitu ya. Jadi untuk melakukan berdana ya kita harus melepaskan sedikit keserakahan kita, sedikit kemelekatan kita terhadap harta benda kita. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, kita sedikit demi sedikit mengurangi nafsu keinginan kita. Ini disebut juga sebagai nibbana kecil ya, karena nafsu keinginannya hilang sedikit. Nah, tapi kalau kita bisa selalu mengulangi ini lagi dan lagi, mengurangi nafsu keinginan lagi dan lagi, maka suatu hari dari keinginan-keinginan kecil yang hilang ini, kita bisa mencapai nibbana yang besar, yaitu padamnya segala nafsu keinginan. If you are dana power are more powerful, you can donate everything. No, you can destroy attachment to your wife, your husband, your house, your car also. Ya, saya mengatakan kalau parami dana Anda, kesempurnaan dana Anda ini makin tinggi, nanti Anda bukan hanya bisa melepaskan kemelekatan Anda terhadap harta benda, nanti juga pelan-pelan Anda bisa melepaskan kemelekatan terhadap anak, istri, suami, keluarga gitu ya. Ini pelan-pelan bisa dilepaskan semua. May from today, no, quickly you attain nibbana. No. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, saya berdoa ya, saya berharap semoga dengan jasa kebajikan yang kita lakukan semua di hari ini, kita semua bisa mencapai nibbana dengan cepat. Sadhu, sadhu, sadhu.